Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam renungan kita. Tetap bersuka cita, tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan. Dan kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat renungan kita hari ini. Mari persiapkan hatinya. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan bahasa cinta. Andaikanlah ku lakukan yang mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 1 sampai ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoahas raja Israel, Amazia anak Yoas raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya bukan seperti Daud bapa leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnya lah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ia mengalahkan Edom di lembah Asin, 10.000 orang banyaknya, dan merebut Sela dalam peperangan itu. Lalu dinamainyalah kota itu Yoktel. Begitulah sampai hari ini. Pada waktu itu Amazia menyuruh utusan kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu raja Israel, mengatakan, mari kita mengadu tenaga. Tetapi Yoas raja Israel menyuruh orang kepada Amazia raja Yehuda, mengatakan, rumput duri yang di gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di gunung Libanon, bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak rumput duri itu. Memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu, dan tinggallah di rumahmu. Untuk apa engkau menantang malapetaka, sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau? Tetapi Amazia tidak mau mendengarkan. Sebab itu majulah Yoas raja Israel, lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amazia raja Yehuda, di Bet Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel, sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Yoas raja Israel menangkap Amazia raja Yehuda, anak Yoas bin Ahazia, di Bet Semes. Lalu Yoas masuk ke Yerusalem
dan membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut 400 hasta panjangnya. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Juga orang-orang Sandra, kemudian pulanglah ia ke Samaria. Selebihnya dari riwayat Yoas, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya dan bagaimana ia berperang melawan Amazia, Raja Yehuda. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria di samping raja-raja Israel. Maka Yerobeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah jangan merasa hebat. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu memang wajar untuk menjadi bangga atas sebuah keberhasilan. Tetapi orang tidak pernah dianjurkan untuk terus menyombongkan diri dalam keberhasilannya itu. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, terkadang kita lupa diri, terkadang kita tidak menyadari bahwa apa yang telah kita lakukan, tindakan apa yang kita lakukan atau perlakuan yang kita yang dilihat oleh perlakuan kita yang dilihat oleh orang mencerminkan bagaimana kehidupan kita yang hidup dalam kesombongan karena kita merasa diri kita hebat dan merasa diri kita berhasil. Sidang jemaat Tuhan, kita lihat di sini dalam perikop ini, dalam firman Tuhan hari ini, riwayat Raja Amazia yang memerintah Yehuda selama 29 tahun mengingatkan betapa mudahnya kita mengandalkan peruntungan. Keberhasilan Amazia menaklukkan 10.000 orang Edom di lembah Asin membuat menjadi bangga dan berpikir bahwa keberuntungan ada bersama dia. Ini adalah yang pemikiran daripada Raja Amazia. Kecerobohannya kemudian membawa kehancuran Yehuda. Ya. Amazia berpikir bahwa karena dia sudah menaklukkan kerajaan Edom dan membunuh 10.000 orang, dia merasa bangga dan merasa hebat. Dalam jemaat Tuhan, pada awal pemerintahannya, Amazia bin Yoas menunjukkan sikap yang positif. Dia takut akan Tuhan. Namun dia gagal menghapus kompromi penyembahan kepada Tuhan, yaitu dia masih membiarkan rakyatnya menyembah atau mempersembahkan korban kepada Allah lain. Penulis kitab Tawarik menggambarkan tindakan Amazia dengan ungkapan tidak dengan segenap hati. Artinya di sana Raja Amazia ini memang dia takut akan Tuhan, tetapi tidak dengan sepenuh hatinya, karena dia masih membiarkan bukit-bukit pengorbanan. Sidang jemaat Tuhan, kemenangan Amazia atas orang Edom membuatnya menantang Raja Israel untuk beradu tenaga. Dia menjadi sombong. Saya mampu menghancurkan Edom. Saya sudah membunuh 10.000 orang. Israel itu kecil. Itu berpikir begitu. Dia mengabaikan peringatan dari Yoas untuk tidak menantang malapetaka. Ya, sidang jemaat Tuhan. Seperti tema kita, jangan merasa hebat. Tetapi Amazia, dia merasa hebat dia. Ya, sidang jemaat Tuhan. Di sini kita lihat bagaimana nanti kekalahan Amazia menghancurkan Yerusalem, membuat Yerusalem kehilangan semua benda-benda perkakas bait Allah. Peristiwa ini memicu pemberontakan dalam negeri sehingga Amazia terpaksa melarikan diri ke Lakis. Pelarian tidak dapat menyelamatkan dirinya dari pemberontakan. Amazia dibunuh di Lakis waktu itu. Ya dibunuh. Sidang jemaat Tuhan. Dia mati. Sidang jemaat Tuhan Yesus. Pertama dia menyombongkan diri tadi. Dia mampu membunuh 10.000 orang itu. Dia menantang bangsa Israel. Raja Yoas. Dia sudah diperingatkan tapi tidak mau mendengarkan.
Terkadang kehidupan kita yang kita terima dari Tuhan adalah sebuah perjalanan yang harus kita tempuh bersama Tuhan. Kesempatan yang baik dan semua keberhasilan yang kita alami adalah bagian dari perjalanan bersama dengan Tuhan. Ketika kita beriman kepada Kristus, bukan berarti kita dapat menjadi lengah terhadap godaan yang dapat menarik dan menjauhkan diri kita dari Kristus. Seperti Raja Amazia, dia lengah dia. Kekuatan iman hanya dapat kita alami ketika kita mengandalkan Kristus dalam kehidupan kita. Iman dalam Kristus akan membuka pikiran kita untuk mengenali jalan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Kita tidak dipanggil untuk menantang malapetaka. Kita tidak dipanggil untuk menjadi orang sombong. Kita tidak dipanggil untuk menjadi seorang yang merasa hebat. Tetapi kita dipanggil untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Karena tiada yang lebih tinggi daripada Tuhan Allah, Yesus Kristus. Jangan menganggap diri kita ini lebih tinggi derajatnya. Ya. Tetapi biarlah kita seperti Raja Yoas yang selalu mengingatkan saudaranya kalau salah. Tapi janganlah kita seperti Raja Amazia, karena Tuhan berikan sedikit keberhasilan lalu dia bangga, sombong. Ya. Kita tidak mau seperti itu. Mari, saya kira percaya sidang jemaat Tuhan renungan kita hari ini mengajari kita bagaimana kita sebagai umat pilihan Tuhan jangan merasa hebat, karena kehebatan hanya milik Tuhan dan kehebatan yang kita miliki berasal daripada Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bagaimana Tuhan Allah menolong Raja Yoas, dan juga bagaimana Tuhan menyadarkan Raja Amazia dari kesombongannya. Lewat ini kami belajar ya Tuhan Yesus, bagaimana dalam kehidupan kami ini kami tidak boleh menyombongkan diri. Dalam kehidupan kami ini kami mau terus mengandalkan Tuhan dan mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.